Baik teman-teman, saya akan melanjutkan diskusi berikutnya. Berikan informasi terhadap ikatan yang terbentuk pada senyawa yang terkandung atau termasuk ikatan apa dan bagaimana bentuk geometrinya. Jadi ini ditanyakan ya, senyawa apakah yang terkandung dalam uh, deodoran dan antiperspiran. Kemudian, senyawa yang terdapat dalam deodoran ini terutama garam-garam aluminium, terutama aluminium klorida yang merupakan ikatan kovalen. Karena adanya pasangan elektron yang digunakan secara bersamaan. Bentuk geometrinya yaitu trigonal planar dengan sudutnya 120 derajat, sesuai dengan hibridisasi atom-atomnya. Nah, ini ada gambaran dari kelompok kita yaitu ikatan aluminium klorida, di mana ikatan HL dan Cl-nya itu merupakan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian sesuai dengan hibridisasi atom-atomnya, struktur geometrinya itu trigonal planar yang sudutnya itu 120 derajat. Kemudian, bagaimana deodoran dan antiperspiran dapat bekerja sesuai fungsinya? Interaksi apa yang terjadi sehingga membuat senyawa di dalamnya dapat bekerja? Adakah gaya antar molekul yang terlibat dan bagaimana karakter unsur penyusunnya? Ini untuk gambarannya, keringat itu mengandung air. Ketika aluminium karbohidrat bereaksi dengan air, terjadi reaksi hidrolisis melepaskan ion aluminium, ion Al3+ yang membentuk formasi aluminium hidrat. Adanya ion H3O+ dari hasil ini menyebabkan dua efek penting, yaitu pH pH-nya kurang dari 7 atau asam sehingga bukan dalam kondisi optimum yang mendukung pertumbuhan bakteri. Ini buat cara kerjanya. Keringat mengandung protein. Pada kondisi normal dapat larut dalam air. Kehadiran ion H3O+ ini menyebabkan struktur protein berubah atau mengalami denaturasi, kerusakan. Akibatnya struktur protein seperti struktur gel yang menutupi saluran keringat. Penggunaan garam aluminium ini dianggap memiliki efek antibakteri karena menghasilkan pH asam dari proses penguraian oleh air. Kulit dengan pH asam dianggap merupakan pertahanan alamiah terhadap infeksi bakteri dan jamur. Antiperspiran harus berdasarkan reaksi penguraian garam logam dengan air, sehingga berefek menghambat bakteri. Antiperspiran mengandung garam aluminium ini tidak bekerja secara langsung, tetapi hanya memblokir pori-pori, hanya menutupi jalan keluarnya keringat, sehingga mengurangi intensitas keringat yang keluar. Antiperspiran dapat menyebabkan reaksi inflamasi di sekitar lapisan pembuluh dan lubang keringat, sehingga kontraksi inflamasi ini dapat mengurangi keluarnya keringat ke permukaan kulit, seperti tadi ya. Kemudian agen triklosan ini berfungsi sebagai antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian jika keringat dalam badan sedikit yang dikeluarkan karena ditutupi tadi ya, diblokir, maka keringat yang diurai oleh bakteri pun sedikit. Nah, interaksi yang terjadi pada senyawa sehingga senyawa ini dapat bekerja itu adalah interaksi intramolekul dan antarmolekul. Jadi dengan interaksi intramolekul dan antarmolekul itu yang saling berikatan sehingga memblokir uh, memblokir pori-pori sehingga protein mengalami denaturasi dan mengurangi keluarnya keringat, mengurangi keluarnya jalannya keringat. Gitu. Kemudian ini ada gambaran interaksi senyawanya ya. Jadi interaksi senyawa antara Al dan Cl dalam satu senyawa, ya, interaksi unsur Al dan Cl dalam satu senyawa itu ikatan molekul, kemudian interaksi antara unsur Cl dengan Cl yang lain dalam senyawa yang berbeda itu ikatan antar molekul. Kemudian, adakah sisi negatif penggunaan deodoran dan antiperspiran? Jawabannya, tentu ada. Yang pertama, dapat menyebabkan alergi kulit karena mengandung alkohol, sehingga dapat menyebabkan kulit kering, gatal, ruam, dan alergi pada tubuh. Nah, solusinya yaitu carilah
deodoran dan antiperspiran yang non-alkohol untuk kalian yang kulitnya sensitif. Kemudian, meninggalkan noda dan residu pada pakaian. Ya, tentunya terlihat jelas pada pakaian berwarna putih dan hitam. Nomor 3, dapat menyebabkan Alzheimer dan kepikunan. Kebanyakan deodoran dalam spray mengandung aluminium turunan. Garam aluminium dapat menyerang sel otak dan menurunkan daya ingat. Tapi hal ini tuh masih perlu diteliti lagi. Jadi, ini hanya sebatas dugaan yang belum diteliti, belum terbukti kebenarannya. Kemudian, beresiko kanker payudara. Kandungan dari deodoran dapat mengurangi produksi hormon estrogen dan melemahkan jaringan otot payudara. Tapi hal ini juga masih perlu penelitian lebih lanjut lagi karena belum nyata terbukti kanker payudara itu disebabkan oleh deodoran dan antiperspiran ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.